Bapa, kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Kami percaya ketika firman itu menyapa kami diberikan sebuah kekuatan yang baru untuk menapaki kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan sebab itu dalam rangka bulan anak di gereja-Mu ini, kami akan kembali merenungkan firman-Mu tentang bagaimana tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Berikan kami hikmat Tuhan. Bukalah hati pikiran kami ya Bapa, supaya dengan firman-Mu yang diberitakan pagi ini boleh kembali mengingatkan dan menyadarkan kami apa yang harus kami perbuat, apa yang menjadi tanggung jawab kami dan kewajiban kami selaku orang tua yang mendidik anak-anak kami. Berikan kami juga ya Tuhan sukacita. Mungkin ketika firman-Mu menegur kami tidak kehilangan sukacita. Kami tidak menjadi orang-orang yang marah atau tersinggung. Tapi sebaliknya Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikannya. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, firman-Mu yang diberitakan menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bersabdalah pada kami ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat berdiri. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari ada 4 orang bapak yang sedang menunggu istrinya yang akan melahirkan. Setelah mereka menunggu agak lama dengan cemas, maka keluarlah suster untuk memberikan selamat kepada bapak nomor 1. Selamat Pak, anak bapak kembar. Lalu si bapak nomor 1 mengatakan, oh syukurlah, kebetulan saya kerja di PT Kacang 2 Kelinci. Jadi anak saya kembar. Kemudian keluarlah lagi suster untuk memberikan selamat kepada bapak nomor 2. Selamat Pak, anak bapak kembar 3. Lalu si bapak nomor 2 bilang, oh gak heran sus, saya kerja di 3 roda. Jadi anak saya kembar 3. Lalu gak berapa lama kemudian suster keluar memberikan selamat kepada bapak nomor 3. Suster bilang, Pak selamat,
anak bapak kembar 7. Lalu si bapak nomor 3 bilang, oh iyalah sus, saya kan kerja di bintang 7. Jadi anak saya kembar 7. Tiba-tiba bapak nomor 4 ini pingsan. Suster panik, dia tanya, kenapa bapak ini pingsan? Yang lain bilang, ya pingsan lah sus, bapak ini kerja di Densus 88. Pusing dia ya, gimana anaknya ya. Ada orang bilang, saudara pepatah, banyak anak, banyak rezeki. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Engkong kita dulu ya, saudara ya, orang dulu bilang. Benar nggak saudara? Banyak anak, banyak rezeki. Benar nggak? Ya? Benar nggak? Nggak ada yang jawab. Anaknya banyak apa sedikit? Pak, anaknya berapa Pak? 2 Pak, sedikit ya. Banyak anak, banyak rezeki, betul nggak? Ya. Kalau sekarang banyak anak, banyak utang. Ya. Pusing urus 1 aja, 2 aja susah. Makanya anak saya 1, ya, biar majelisnya nggak pusing, ya. Kalau anaknya banyak pusing ini di Jatibarang Pak, di sini sih nggak apa-apa, ya. Bapak Ibu Saudara, ya bicara tentang kehadiran anak dalam keluarga. Saya teringat jelas dengan firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Mazmur pernah mengatakan bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan. Anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di sini pemazmur mau mengingatkan bahwa Tuhan mengizinkan hadirnya anak dalam keluarga bukan hanya sekedar hasil dari pernikahan. Anak-anak hadir dalam keluarga bukan hanya sekedar buah dari pernikahan kita. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Di mana Tuhan menghendaki supaya anak-anak dilatih untuk menjadi orang yang dewasa, orang yang matang, yang kelak hidupnya akan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur mengibaratkan orang tua bagaikan pahlawan. Ibarat pahlawan kepercayaan Tuhan. Karena melalui orang tua, pertama kalinya anak-anak akan mengalami pembentukan ilahi di dalam kehidupannya. Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan untuk menumbuh kembangkan iman dan karakter anak-anaknya. Nah, itulah saudara yang ingin ditegaskan di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan ini dibicarakan oleh Musa. Disampaikan Tuhan melalui perantara Musa kepada bangsa Israel, di mana pada waktu itu mereka sudah bebas dari negeri perbudakan. Dan mereka saat sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di Kanaan. Yang pertama Musa mengatakan kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bangsa Israel diingatkan bahwa Tuhan itulah yang telah membebaskan mereka dari negeri perbudakan. Supaya mereka tidak melupakan masa lalunya. Supaya mereka sadar bahwa mereka bisa sampai di tanah perjanjian nanti hanya karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mendengarkan Shema. Mendengarkan Tuhan, mengabdi, menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Hanya dengan Tuhanlah mereka bisa sampai di tanah perjanjian. Nah, hal ini juga berlaku pada zaman ini, saudara. Kesetiaan kita, kesungguhan kita berpegang dan memelihara iman kepada Tuhan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Ketika kita tidak mampu memelihara iman dan berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang terhilang di tengah-tengah derasnya pengaruh hidup modern yang bisa menyesatkan dan menghancurkan peradaban manusia.
Tapi mari kita jujur saudara dengan diri kita, bagaimana kita menerapkannya dalam keluarga. Apakah firman Tuhan sudah menjadi satu-satunya yang memegang kehidupan dan mengendalikan hidup kita, saudara? Bukankah kalau kita mau jujur, saudara, anak-anak kita, bahkan kita sendiri, saudara, kita kadang-kadang lebih lekat dengan gadget kita. Ya, kita lebih dekat dengan gadget kita lebih dekat dengan kesenangan kita, ketimbang dekat dengan firman Tuhan. Ada sebuah tayangan di channel National Geographic, saudara, yang menampilkan tayangan hasil penelitian terhadap sejumlah keluarga terkait dampak buruk, terutama gadget, bagi anggota keluarga. Di tayangan itu saya lihat, saudara, di mana diceritakan semua anggota keluarga dalam satu rumah, mereka berkomunikasi dengan gadgetnya masing-masing. Padahal mereka semuanya ada di dalam satu rumah. Sang ibu mengirim pesan pendek kepada anak-anaknya dan kepada suaminya supaya mereka kumpul di meja makan. Mereka mau makan malam bersama. Kemudian si suami dan anak-anaknya pun juga membalas, memberikan pesan singkat kepada ibunya. Nah, inti dari tayangan itu, saudara, menunjukkan bahwa betapa keluarga modern saat ini begitu terikat dengan gadget. Bisa dibilang gadgetholic, saudara. Sehingga komunikasi kita tidak lagi dilakukan melalui tatap muka. Lebih banyak dilakukan dengan gadget, dengan teknologi. Dan begitu terikatnya kita pada gadget itu sehingga ketika kita berusaha melepaskan anak-anak kita dari gadget itu, mereka menimbulkan reaksi yang negatif. Marah, nangis, ngamuk, ya, mungkin sampai yang ekstrim nggak mau sekolah, saudara. Begitu mengikat mereka sehingga kita tidak mampu memisahkan mereka dari gadgetnya. Mungkin kita dengan sejumlah alasan, supaya tenang, supaya anteng, supaya ini, supaya itu dan sebagainya, saudara. Nah, ini PR kita bersama, saudara. Anak saya juga, ya, bukan hanya anak bapak ibu, anak saya pun juga, saudara. Dan tapi ini mari menjadi keprihatinan kita bersama-sama. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang punya kecenderungan seperti ini. Tidak lagi menyerahkan hidup pada firman Tuhan, tapi menyerahkan hidup pada teknologi. Banyak keluarga Kristen tidak lagi mencari wajah Kristus yang sesungguhnya, tapi mencari gadget keluaran terbaru. Banyak keluarga Kristen yang tidak takut kehilangan firman Tuhan, tapi takut kehilangan teknologi. Nggak apa-apa nggak bawa Alkitab, nggak apa-apa nggak punya Alkitab. Yang penting punya gadget, yang penting punya teknologi. Ini menunjukkan firman Tuhan tidak lagi menempati posisi yang utama. Bahkan Allah sendiri menempati posisi yang paling belakang. Yang diingat ketika dibutuhkan. Ini jauh sekali berbeda dalam tradisi Israel, saudara. Orang Yahudi mulai mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya ketika anaknya berusia 6-7 tahun. Mereka udah diajarin bagaimana membaca kitab Taurat, nas-nas Taurat. Dan di usia 10 tahun mereka sudah diajar juga bagaimana menghafalkan ayat-ayat Taurat itu. Dan ketika di usia mau masuk remaja, usia 12-13 tahun, anak-anak Yahudi sudah diwajibkan untuk melaksanakan semua syariat Yahudi. Gak aneh orang bilang orang Yahudi orang paling pintar nomor 1 di dunia, saudara. Itu. Ya. Kita tahu seperti cerita Yesus yang dia ketinggalan di bait Allah. Ya, orang tuanya udah pulang, dia ketinggalan. Maria Yusuf di tengah jalan baru sadar Yesus gak ada. Mereka balik lagi. Itu umur berapa Yesus, saudara? Umur 12 tahun. Jadi sesuatu yang biasa terjadi pada waktu itu di anak usia umur segitu, saudara. Nah itulah sebabnya makna dari Shema, mendengar ini artinya bahwa kita menjadikan firman Tuhan ini mendarah daging dalam hidup kita. Yang kita pegang teguh yang mengendalikan hidup keluarga kita, yang kita utamakan dibanding segala-galanya.
Bukan artinya nggak boleh pakai gadget, boleh, silahkan saudara. Tapi kita imbangkan dengan kebutuhan kita akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu menempati posisi yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya yang kedua kata Musa juga, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini sebuah penegasan orang tua berperan penting dalam membangun kehidupan anak-anaknya. Dan itu dilakukan bukan kalau sempat, kalau ada waktu, kalau lagi nggak repot. Bukan. Tapi dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Apabila dalam perjalanan, apabila dalam kondisi duduk di rumah, apabila sedang berbaring, dan itu berulang-ulang kata Musa. Peran orang tua yang menumbuhkan iman anak-anak tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak bisa juga digantikan gereja, pendeta, guru sekolah minggu, penatua, dan sebagainya. Ada orang-orang yang kadang-kadang nyalahin gereja, anaknya bandel, gereja disalahin. Oh itu sih pendetanya nggak ngajarin ini. Guru sekolah minggunya gimana sih anak saya jadi bandel gini. Ya, kadang-kadang begitu saudara. Betul gereja adalah wadah pembinaan iman buat anak. Tapi gereja nggak bisa mengambil sepenuhnya peran tersebut. Berapa jam sih anak kita di gereja? Berapa jam Bapak Ibu? Sekolah minggu berapa jam? Ada sekolah minggu 3 jam, 4 jam, nggak ada saudara. Paling lama 1,5 jam atau 2 jam saudara. Kalau dia seminggu sekali ke gereja berarti cuma 2 jam dalam 1 minggu anak kita ke gereja. Atau berinteraksi dengan gereja. Cuma 2 jam. Secara persentase kecil sekali. Sisanya saudara dia ada di rumah. Dia ada di sekolah, dia berinteraksi dengan keluarganya. Dia berinteraksi dengan papa mamahnya. Inilah mestinya kita sadar orang tua punya peran yang sangat besar dalam membangun pondasi iman anak-anaknya. Bahkan kakek neneknya, opa omanya juga tidak bisa mengambil peran tersebut. Biasa ada ya keluarga muda yang sibuk kerja, ya anak-anaknya sama opa omanya, ya main sehari-hari, ya makan sama opa omanya, diantar sekolah juga. Tapi tetap tidak bisa mengambil peran itu. Opa oma hanya membantu. Dan orang tua tetap menjadi pemain utama, pemeran utama. Keluarga inti, ayah ibu anak menjadi sebuah tempat yang paling utama di mana anak-anak bertumbuh dalam imannya. Itu sebabnya yang ketiga, yang terakhir, Musa juga berkata, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat-ayat ini berbicara tentang keteladanan. Keteladanan adalah cara yang paling efektif, cara yang paling tepat dalam menumbuhkan iman dan karakter anak-anak. Di setiap pintu rumah orang-orang Yahudi selalu ada tanda di depan rumahnya yang bertuliskan Allah itu Esa, Allah itu kasih. Ketika orang Yahudi mau masuk rumah, dia pegang tanda itu saudara. Dia sentuh tanda itu supaya apa? Sebagai simbol. Supaya ketika mereka masuk ke dalam rumah, Allah itu menjadi segala-galanya di dalam rumah mereka. Yang melebihi segala sesuatu yang ada di rumah itu. Bahkan 10 perintah Allah itu mereka ikat di tangan mereka. Yang selalu mereka bawa pergi. Di mana anak-anak pun juga bisa melihat bahwa hidup orang tuanya
selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, di sinilah saudara kita bicara soal keteladanan. Keteladanan orang tua punya pengaruh, punya daya yang sangat kuat di dalam tumbuh kembang iman anak-anak dan karakter anaknya. Saya kira ini yang menjadi persoalan sangat penting, saudara. Orang tua bisa kasih wejangan selangit, orang tua bisa nyuruh baca firman Tuhan, baca Alkitab ke gereja. Orang tua bisa memberikan uang saku yang banyak, bisa menyekolahkan di sekolah yang mahal. Tapi itu tidak memberikan garansi, belum tentu. Karena anak-anak tidak hanya perlu wejangan, dia tidak hanya perlu perhatian dan kasih sayang. Dia tidak hanya perlu uang saku. Tapi anak-anak juga perlu membutuhkan keteladanan dari orang tuanya. Bagaimana mungkin kita nyuruh anak-anak kita, jangan pakai gadget lah. Jangan terlalu banyak main ini, main itu. Tapi pada saat yang sama kita juga asik dengan gadget kita. Itu ada di Surabaya, saudara-saudara ya, yang sampai asik main HP mamanya, anaknya itu berenang, saudara. Ya, sampai tenggelam, meninggal, nggak tahu mamanya, karena asik main gadget, saudara. Saya kira di sini persoalannya betapa keteladanan memberikan efek yang sangat kuat. Bapak Ibu pasti ingat bagaimana kisah keluarga Raja Daud. Ya, keluarga Raja Daud di dalam Alkitab. Ya, Daud itu dari seorang istri, dia punya 2 anak. Ya. Yang pertama adalah Absalom dan yang kedua adalah Tamar, perempuan. Ya. Dan dari seorang istri lagi, Daud punya anak laki-laki yang bernama Amnon. Ya. Nah, kisah keluarga ini kisah yang buat saya, menurut saya saudara, ini kisah yang menarik ya. Kalau dijadikan film pasti laku keras. Ya. Kalau Hollywood bikin film Daud ini pasti laku keras, saudara. Ya. Tapi cuma menarik buat film. Untuk dialami sama sekali, saudara, ini bukan contoh keluarga yang baik. Pada suatu hari, Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel, dengan segala tipu dayanya, Amnon, anak Daud, memperkosa Tamar, saudara tirinya. Memang beda ibu tapi satu ayah, yaitu Daud. Amnon memperkosa Tamar. Saudara memperkosa saudara, menjijikan, mengerikan. Selesai sampai di situ? Tidak. Di kisah selanjutnya diceritakan bagaimana Absalom, kakak Tamar, berang. Siapa yang terima adiknya diperlakukan seperti itu? Adik perempuan. Absalom dengan penuh dendam mengejar Amnon. Kejaran itu berhasil sampai tibanya Absalom membunuh Amnon dengan kejam. Alangkah mengerikannya saudara membunuh saudara. Bagaimana reaksi Daud? Sang ayah. Bagaimana reaksi Daud? Apakah Daud diam aja? Daud ingin bertindak. Dia ingin melakukan sesuatu terhadap Amnon yang memperkosa Tamar. Tapi dia teringat kejijikannya sendiri ketika dia menjinahi Batsyeba. Daud ingin bertindak terhadap Absalom yang membunuh Amnon. Tapi dia juga teringat kejahatannya ketika dia membunuh Uria, suami Batsyeba. Inilah yang mau saya katakan, saudara. Kalau orang tua menabur kebencian, dendam, dia juga menuai ketakutan dan dendam. Kalau orang tua menabur kejijikan, dia juga menuai kejijikan. Tapi sebaliknya ketika orang tua menuai atau menabur kasih, dia juga menuai kasih. Orang bilang ini hukum karma, saudara. Saya nggak percaya hukum karma, ya. Tapi ini hanya sekedar hukum alam. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.
Karena bagaimana mungkin orang tua bisa mengajarkan disiplin kepada anaknya, bagaimana mungkin orang tua mengajarkan hidup beriman yang baik, kalau orang tua sendiri tidak memperlihatkan apa yang baik dalam hidupnya. Orang tua yang tidak mampu menjadi teladan, dia akan hilang wibawanya. Dan ketika wibawanya itu hilang, maka anak-anak pun akan lepas. Anak-anak pun bisa menjadi liar bagaikan kuda yang lepas dari kandangnya. Seperti sapu yang kotor, bagaimana mungkin membersihkan lantai? Nggak bisa, saudara. Bisa nggak sapu yang kotor membersihkan lantai? Nggak bisa, kotorannya di situ-situ aja. Inilah yang menutup perkataan Musa. Oke, kita kasih syema, kita kasih firman Tuhan, kita kasih wejangan, kita kasih firman Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup anak-anak kita. Tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau menjadi anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang baik, kalau kita ingin anak-anak kita mampu menghormati orang lain, kalau kita mau anak-anak kita menjadi orang-orang yang punya iman yang teguh, yang mau melayani gereja dengan baik, mulailah dari diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah kita orang tua yang mampu mengasihi orang lain? Apakah kita orang yang mampu menghargai orang lain? Apakah kita adalah orang yang disiplin? Apakah kita orang yang menunjukkan hidup beriman yang baik? Apakah kita orang-orang yang rindu untuk melayani dengan lebih baik? Jangan harap anak kita bisa bertumbuh dalam iman yang baik kalau kita sendiri tidak menunjukkan. Jika keteladanan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tadi saja saudara, ya, kebaktian 1 dan juga tadi ada persembahan pujian. Ini maaf Bapak Ibu ya, maaf. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Bapak Ibu boleh tidak sependapat dengan saya mungkin ya. Dan ini rasanya jadi pro kontra di banyak gereja. Kenapa ketika anak-anak nyanyi, ketika selesai kita dengan mudahnya memberikan aplaus, tepuk tangan. Ya, kita lagi bicara menanamkan karakter melayani, saudara ya, buat anak. Buat saya kurang setuju, saudara. Itu bukan contoh yang baik. Atau sekarang begini, anak-anak itu nyanyi buat siapa? Anak itu nyanyi buat siapa? Nyanyi buat Tuhan apa buat kita? Ayo, yang mana? Dia nyanyi buat kita yang menyaksikan atau Tuhan? Buat siapa? Buat Tuhan. Kenapa jadi kita yang ketepuk tangan? Oh, supaya semangat, supaya dia makin giat. Ada cara lain, saudara. Ada cara lain untuk menghargai anak-anak kita yang sudah melayani. Setelah kebaktian, salami. Nak, kamu nyanyinya bagus. Teruskan semangat di pelayanan. Bukankah tadi kita bisa memberikan sebuah contoh yang kurang baik buat anak-anak kita? Bukankah mereka tersimpan dalam memori mereka? Bahwa melayani itu ya ditepuk tanganin. Buat Tuhan itu ya ada pamrihnya. 40 tahun ke depan mereka bisa duduk di sini jadi penatua. Mereka bisa duduk di sini jadi pemusik dan song leader. Mereka bisa berdiri di sini jadi pendeta. Saya kita bayangkan saudara, kalau dari kecil kita tanamkan sesuatu yang kurang tepat. Keteladanan yang kurang baik saudara. Tapi sekali lagi saudara, ini pro kontra. Ya. Tidak harus setuju dengan saya, tapi ini yang mau saya katakan. Kita lagi bicara menanamkan karakter melayani buat anak-anak. Anak-anak belum paham kata pelayanan. Tapi setidaknya kita kasih contoh, kita kasih teladan. Ya, dari hal yang kecil dulu saudara, seperti tadi. Biasakan anak-anak kita, mereka menyanyi buat Tuhan. Ini bukan konser, bukan pertunjukan. Kalau pertunjukan konser silahkan tepuk tangan, karena mereka menyanyi buat kita kalau konser. Tapi ini adalah kebaktian mereka nyanyi buat Tuhan, saudara. Sekali lagi, saudara, tidak ada satu generasi yang tidak ingin mewariskan nilai-nilai iman yang benar kepada generasi berikutnya.
Tetapi mesti kita ingat adalah pewarisan kebaikan, hidup spiritual tidak mungkin hanya dengan omongan kita. Tidak mungkin hanya dengan ucapan-ucapan dan kata-kata kita. Pewarisan hanya mungkin melalui keteladanan. Keteladanan yang mewarisi segala-galanya. Orang tua generasi yang dahulu, yang tua, harus mampu memberi, harus mampu menjadi teladan kepada generasi yang lebih muda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani kehidupan kita sebagai para orang tua. Amin.